Halo. Perkenalkan, nama aku Zahwa Indah Pratiwi dengan NIM P24840424088. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai materi enzim. Referensi yang saya gunakan yaitu dari buku Biokimia 1 yang ditulis oleh Yasman dan Yosep Lawa, dan juga ada buku yang berjudul Biokimia 1, Protein dan Asam Nukleat yang ditulis oleh Yunita Anwar dan juga Burhanuddin. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian enzim. Enzim adalah kelompok senyawa protein yang berfungsi sebagai katalis, yaitu suatu zat yang dapat mempercepat berlangsungnya suatu reaksi biokimia, yang dimana reaksi-reaksi berkatalis enzim biasanya berlangsung pada kondisi lunak, yaitu dengan suhu di bawah 100 derajat Celcius, tekanan atmosfer, dan dengan pH netral. Aktivitas enzim dapat diatur dan juga bergantung kepada konsentrasi substrat atau molekul-molekul lainnya. Selanjutnya yaitu terdapat struktur molekul enzim. Yang pertama, sisi aktif. Sisi aktif adalah bagian tempat terikatnya substrat. Yang kedua yaitu gugus kimia. Gugus kimia ini dapat berupa kofaktor dan juga koenzim yang disebut sebagai gugus prostetik. Kofaktor dapat berupa ion anorganik atau molekul organik atau juga metal organik kompleks yang disebut koenzim. Enzim yang mengandung koenzim dan atau ion logam yang bersama-sama terikat padanya disebut holoenzim. Bagian protein dari tiap enzim disebut apoenzim atau apoprotein. Dan yang terakhir terdapat sisi pengaturan. Sisi pengaturan adalah tempat terikatnya senyawa yang dapat mengatur kerja enzim. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam mekanisme kerja enzim. Model reaksi enzim dibedakan atas dua jenis, yaitu model kunci dan gembok yang diajukan oleh Emil Firth pada tahun 1890 dan model induced fit yang diajukan pada tahun 1958 oleh Daniel Koslan. Pada model kunci dan gembok, setiap enzim mempunyai kekhasan yaitu hanya bekerja pada satu reaksi saja. Untuk dapat bekerja pada suatu zat atau suatu substrat, harus ada hubungan atau kontrak antara enzim dan juga substrat. Tempat atau bagian enzim yang mengadakan kontak dengan substrat dinamakan sisi aktif. Dan untuk model induced fit adalah model reaksi enzim yang saat ini dipandang lebih masuk akal dibandingkan model kunci dan gembok. Pada model ini, konfirmasi suatu enzim bersifat lebih fleksibel dan dapat terinduksi untuk berubah apabila terdapat substrat di lingkungan reaksinya. Berikut adalah gambaran model induced fit dan juga model kunci dan gembok pada mekanisme kerja enzim. Enzim dapat menurunkan energi aktivasi suatu reaksi kimia. Energi aktivasi didefinisikan sebagai perbedaan antara energi pada keadaan dasar atau ground state dengan keadaan transisi. Keadaan dasar adalah bentuk norma dan stabil dari suatu atom atau molekul yang berbeda dengan tingkat tereksitasi. Dan keadaan transisi yaitu bentuk aktif molekul sehingga molekul mampu melangsungkan reaksi kimia. Energi aktivasi yang besar mencerminkan semakin sulit terjadinya reaksi kimia. Dengan adanya katalis atau enzim, harga energi aktivasi diperkecil atau diturunkan sehingga mempercepat atau mempermudah terjadinya suatu reaksi. Aktivitas katalitik suatu enzim memerlukan suatu mekanisme tambahan yang terdiri dari katalis asam basa, katalis kovalen, dan juga katalis ion logam. Katalis asam basa didasarkan pada transfer proton ke atau dari substrat atau senyawa intermediat membentuk produk. Pada katalis kovalen, terbentuk ikatan kovalen yang sifatnya sementara antara enzim dan substrat. Keadaan katalis kovalen, reaksi akan berlangsung lebih cepat dibandingkan reaksi tanpa katalis. Interaksi ionik antara enzim yang mengikat logam dengan substrat dapat membantu penyesuaian substrat dalam reaksi atau menstabilkan reaksi pada keadaan transisi. Berikut adalah peranan ion logam dalam mekanisme kerja enzim. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian, struktur, maupun mekanisme kerja enzim. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.